Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zefa Sabana Kinjerwas dari jurusan Sistem Informasi. Baik, sistem informasi mana yang paling banyak digunakan di sekitar kita? Oke, saya akan menjelaskan. Sistem informasi yang paling banyak digunakan di sekitar kita adalah Transaction Processing System atau TPS, atau bisa dikatakan juga sistem pemrosesan transaksi. Baik, sistem ini dirancang untuk mencatat, memproses transaksi harian secara tepat dan akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan TPS pada berbagai aktivitas seperti saat berbelanja di minimarket menggunakan mesin kasir, melakukan pembayaran digital melalui aplikasi dompet elektronik, mengisi absensi di kantor, atau memesan tiket secara online. Sistem ini sangat penting karena menjadi dasar bagi operasional bisnis sehari-hari, membantu dalam mencatat setiap transaksi dengan rapi dan efisien, serta mendukung keakuratan data yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya di dalam organisasi. Oke, kedua, apa perbedaan utama antara TPS, MIS, dan DSS? Baik, perbedaan utama antara TPS yaitu Transaction Processing System, MIS, Manajemen Informasi System, dan DSS, Decision Support System. Perbedaannya terletak pada fungsi dan tingkat penggunaannya dalam organisasi. TPS berfokus pada pengelolaan data transaksi harian yang bersifat rutin dan terstruktur, seperti data penjualan, absensi, atau transaksi keuangan. Sistem ini biasanya digunakan oleh staf operasional, sementara itu MIS digunakan untuk mengelola data yang berasal dari TPS dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajemen sistem menengah untuk mengambil keputusan yang bersifat taktis. Contohnya adalah laporan penjualan bulanan atau grafik perkembangan stok barang. Selanjutnya, sedangkan DSS memiliki peranan yang lebih kompleks karena digunakan untuk membantu manajer atau eksekusi dalam mengambil keputusan yang terstruktur atau semi-terstruktur. DSS biasanya dilengkapi dengan fitur analisis data dan simulasi seperti dalam perencanaan strategi bisnis atau analisis risiko investasi. Oke, yang ketiga, bagaimana cara memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi? Baik, dalam memilih sistem informasi yang tepat untuk organisasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami secara menyeluruh keseluruhan kebutuhan organisasi tersebut. Apakah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, atau membantu pengambilan keputusan, atau mendukung perencanaan strategis. Setelah itu, pentingnya untuk mengidentifikasi jenis data dan proses bisnis yang akan diolah oleh sistem informasi. Selain itu perlu juga diketahui setiap pengguna utama dari sistem tersebut, apakah staf operasional, manajer, atau pimpinan organisasi. Siapa pengguna utamanya? Baik. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi seperti anggaran, infrastruktur teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut. Terakhir, organisasi sebaiknya memilih sistem yang fleksibel dan dapat dikembangkan di masa depan agar tetap relevan dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan organisasi. Baik, sekian presentasi tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Zefa Sofyan dari jurusan Sistem Informasi. Terima kasih.